Baik, shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur di tengah situasi seperti ini, kita boleh mengambil bagian dalam persekutuan bersama Tuhan. Meskipun kita beribadah lewat online, lewat sosial media, tetapi kita percaya kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengambil saat teduh. Saat teduh dimulai. Kita serahkan seluruh pikiran kita, hati kita, fokus kita, konsentrasi kita, biarlah semuanya tertuju hanya kepada Tuhan. Kita naikkan satu pujian dari Kidung Jemaat 410, Tenanglah Kini Hatiku. Kedua di malam yang gelap benar. Di malam yang gelap benar, kita menindak yang sedang ditampang dan dilap tenang, tetap tanganku dipegang. Tuhanlah yang membimbingku. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Dengan kasih Kristus, mohon Pak Sian untuk membuka kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat hari ini. Hari yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami nikmati, untuk kami syukuri. Dan apapun tantangan pergumulan yang ada, kami tetap bersyukur karena Tuhan selalu menyertai kami. Dan dalam rangkaian ibadah saat ini, kami serahkan semuanya hanya dalam tangan pengasihan-Mu. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, supaya apa yang kami lakukan berkenan kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Rangkaian ibadah kami saat ini, dari awal pertengahan hingga akhir kami serahkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita naikkan satu pujian, Allah sanggup. Kita percaya bahwa Tuhan siap menolong kita, bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasa-Nya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang,
sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Sekarang dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Baik, tiba saatnya kita akan membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita menyambut kebenaran firman Tuhan dengan satu pujian lebih dalam lagi. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan, satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cintakan Yesus, ku Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tiba saatnya kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan dalam ibadah kapel online STI Bali. Sebelumnya kita masuk dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan ini. Kami akan mendengarkan suara-Mu Tuhan melalui pembacaan Alkitab yang adalah firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, supaya ketika kami membaca Alkitab yang adalah firman-Mu, kami boleh mengerti, menerima, dan menjadi pelakunya. Tuhan, tolonglah hamba-Mu yang penuh dengan keterbatasan ini,
Pimpinlah supaya hamba dapat menyampaikan kebenaran, dan setiap saudara-saudara hamba yang mendengarkan semua diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, berbicaralah kepada kami siap mendengar Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kasih Tuhan, kita boleh berada dalam suasana penuh sukacita walaupun ada tantangan, ada pergumulan yang datang silih berganti. Walaupun wabah virus corona belum berakhir, tapi kita harus tetap bersukacita. Sebagai murid Kristus, kita mengerti ada tugas, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kita. Kita masih ingat ketika Yesus akan naik ke surga, ada pesan yang disampaikan kepada murid-murid. Memang murid-murid harus menanti Roh Kudus, dan ketika Roh Kudus turun, maka murid-murid orang percaya akan menerima kuasa dan menjadi saksi di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan ujung-ujung bumi. Beberapa hari yang lalu, Bapak Pendeta Dr. Prabowo sudah menyampaikan hal ini tentang pencurahan Roh Kudus. Dan itu sudah terjadi sekali untuk selamanya dan tidak berulang-ulang pencurahan Roh Kudus itu. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sebagai murid Kristus kita sudah menerima kuasa itu. Karena Roh Kudus sudah turun atas kita, sudah mendiami kita. Ketika kita percaya kepada Dia, dengan demikian perintah dari Tuhan untuk menjadi saksinya harus kita lakukan sampai sekarang. Mengapa kita harus melakukan saksi itu, pemberitaan firman itu, pemberitaan kabar baik itu? Dalam suatu pengalaman pertama terjadi mujizat, yaitu orang lumpuh berjalan, mengingatkan kita tentang pentingnya bersaksi. Rasul Petrus dan Yohanes dan rasul-rasul lain bersaksi, terjadi mujizat. Alasan yang pertama mengapa kita harus bersaksi sampai saat ini melalui kisah para rasul pasal 3 ini. Yang pertama adalah bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Jadi sebagai murid Kristus, sebagai orang percaya, sesungguhnya ada orang-orang di sekitar kita membutuhkan kita, perlu dengan kita, dia butuh kita. Ini yang kadang-kadang kita tidak menyadarinya. Kadang-kadang kita tidak mengetahui hal itu, sehingga kita hidup dengan kehidupan kita sendiri. Tetapi hari ini kita melihat kebenaran firman Tuhan. Di ayat 1, 2, dan 3 berbunyi demikian. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung tiap-tiap hari. Orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Ada seorang laki-laki yang tiap-tiap hari diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah. Tiap-tiap hari dia meminta-minta. Tiap-tiap hari dia minta sedekah daripada orang-orang yang masuk ke bait Allah, yang keluar dari bait Allah. Orang ini membutuhkan kebutuhan jasmani. Dan untuk kebutuhannya dia harus bersedekah. Dia harus meminta sesuatu. Dia harus meminta sedekah dari orang-orang lain. Dia harus menjadi pengemis, kalau boleh dikatakan seperti itu. Mengemis, meminta sesuatu, meminta belas kasihan dari orang lain, meminta supaya ada berkat buat dia, supaya dia bisa makan dan minum, supaya dia punya keuangan. Dan tentu saudara yang terkasih dalam Tuhan, pengalaman ini sudah cukup lama dialami, karena sejak lahir dia sudah lumpuh, dan dia dalam pertemuan dengan Petrus dan Yohanes sudah cukup dewasa. Jadi
sudah punya pengalaman bahwa dia menerima berkat-berkat dari orang-orang yang berbelas kasihan kepadanya. Sudah menerima ya bantuan-bantuan, sedekah dari orang-orang yang berbaik hati. Kita menyadari jika seseorang menerima sesuatu, ya tentu dia berbahagia, dia senang. Dia akan bersyukur, dia akan berterima kasih. Tetapi dalam satu peristiwa perjumpaannya dengan Petrus dan Yohanes, ya, orang itu melihat Petrus dan Yohanes dan seperti sebelumnya dia merindukan supaya Yohanes dan Petrus pun dapat memberikan sesuatu kepadanya, supaya Petrus dan Yohanes memberi sedekah kepadanya. Tetapi menarik saudaraku, rupanya ada kebutuhan orang ini yang selama ini belum terpenuhi. Bukan hanya masalah kebutuhan jasmani, tetapi ada satu kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan rohani yang dia perlukan, yang selama ini dia tidak miliki. Saudaraku, orang ini meminta sedekah. Meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Dia merindukan kebutuhan jasmani, tetapi Petrus dan Yohanes melihat jauh lebih dalam tentang kebutuhan orang ini, bahwa orang ini butuh kebutuhan rohani. Butuh kebutuhan rohani. Saudaraku, adakah kita sampai saat ini mampu memahami akan hal ini, bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita, di mana mereka sedang membutuhkan, merindukan kebutuhan rohani? Acap kali dalam perjalanan hidup ini kita melihat orang-orang hanya memberi bantuan ya yang berupa kebutuhan-kebutuhan jasmani. Tetapi bagaimana dengan kebutuhan rohani? Apakah ada orang melihat tentang hal ini? Apakah ada anak-anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya melihat akan hal ini? Melalui pengalaman Petrus dan Yohanes. Petrus dan Yohanes melihat bahwa ada kebutuhan yang sangat penting yang perlu dimiliki oleh orang ini, yaitu tentang keselamatannya, yaitu tentang kerohaniannya, yaitu tentang Yesus. Dan kita tahu itulah yang disampaikan oleh Petrus dan Yohanes. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di sekeliling kita ada orang-orang yang membutuhkan kita. Orang-orang membutuhkan kita. Mungkin kita berkata, bagaimana mungkin saya dibutuhkan, saya tidak punya uang, saya tidak punya harta. Tetapi sebenarnya ada sesuatu yang lebih penting tentang kebutuhan umat manusia yang harus kita lihat, yang harus kita pikirkan, dan harus kita berikan kepada mereka. Mari pandang di sekeliling kita. Oh, banyak orang-orang yang haus tentang kebutuhan yang utama, yaitu kebutuhan rohani. Mereka belum berjumpa dengan Tuhan. Mereka belum berjumpa tentang keselamatan itu. Mereka masih hidup di dalam kegelapan. Kalau saya melihat orang lumpuh ini, walaupun dia berada dekat bait Allah, ya, diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah, tentu dia pernah, ya, atau paling tidak mengetahui orang-orang yang masuk ke bait Allah untuk beribadah. Tetapi orang ini tidak boleh masuk ke bait Allah, tidak boleh beribadah masuk ke bait Allah. Satu ya pergumulan yang luar biasa tentunya. Ya, satu perasaan yang tidak nyaman. Bagaimana dia melihat orang-orang masuk bait Allah, keluar masuk dari bait Allah. Mungkin dia melihat bagaimana orang dengan sukacita, dengan senang, bagaimana mereka bahagia, ya, keluar dari bait Allah penuh dengan bahagia. Ya, kira-kira begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Gambarannya saat ini kita ada di gereja, tetapi ada di lingkungan kita orang-orang yang belum mendengarkan Injil, yang belum percaya kepada Yesus, yang belum masuk gereja. Nah, kita ketika keluar dari gereja, ya, adakah kita melihat mereka sebagai pribadi yang membutuhkan kita? Atau hidup ini hanya untuk diri kita saja?
Memang seringkali yang terjadi kita hanya bisa memberi atau memperhatikan orang lain secara jasmani. Itu tampaknya lebih mudah, lebih gampang. Tetapi kita harus melihat orang-orang di sekeliling kita ternyata masih banyak yang sedang menantikan kita untuk memberikan kebutuhan kepada mereka, yaitu kebutuhan yang bersifat rohani. Tentang Tuhan, tentang Yesus, tentang Juru Selamat itu. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Sebelum perjumpaan dengan Petrus dan Yohanes, orang ini tentu mendapatkan kecukupan atau terpenuhinya kebutuhannya secara jasmani. Tetapi secara rohani dia tidak dapatkan itu. Jadi betapa penting pertemuan itu. Betapa penting perjumpaan itu. Orang-orang di sekeliling kita ya sesungguhnya sangat membutuhkan kita. Sangat membutuhkan kehadiran kita. Supaya ketika kita hadir, kita melihat juga ada kebutuhan yang penting yang mereka belum miliki. Mari. Sebagai murid Kristus, tugas untuk menyaksikan Kristus, tugas kita sampai sekarang, dan itulah pesan yang sangat penting yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-murid. Kalau Roh Kudus turun atas kamu, engkau akan menerima kuasa dan menjadi saksiku. Ya, Yesus tidak menyatakan kalau Roh Kudus turun maka engkau akan berbuat ini dan itu, tidak. Tetapi satu yang penting, menjadi saksiku. Orang-orang membutuhkan Kristus. Itu sebabnya kita harus menyaksikannya. Kebutuhan inilah yang sedang dinantikan oleh banyak orang. Mari kita melihat supaya kebutuhan ini terpenuhi kepada orang lain. Murid-murid Tuhan, anak-anak Tuhan, orang percaya harus bergerak. Harus bergerak, harus bersaksi. Mengapa kita harus bersaksi, saudara yang terkasih dalam Tuhan? Kebenaran yang pertama atau alasan yang pertama ini mengingatkan kita bahwa ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita. Sebagai murid Kristus, coba katakan yang ada di ruangan ini, lihat kiri kanan, atau yang ada di rumah, mungkin ada teman kiri kanan, dan katakan engkau murid Kristus, engkau dibutuhkan oleh banyak orang. Kita dibutuhkan. Amin. Kita dibutuhkan, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa kita harus terus bersaksi? Karena kita memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk kita bagikan kepada orang lain. Ya, yang pertama tadi, ya ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita, dan yang kedua kita memiliki sesuatu yang sangat berharga untuk kita bagikan kepada orang lain. Jadi kita terlebih dahulu memiliki yang sangat berharga itu. Mempunyai sesuatu yang sangat berharga itu. Dan apa yang sangat berharga itu? Adalah Kristus, adalah Yesus, adalah Tuhan yang harus kita bagikan, yang harus kita saksikan. Jadi tidak mungkin seseorang akan membagikan tentang Kristus kalau Kristus tidak diam di dalam dia, kalau Yesus tidak berdiam di dalam dia, atau kalau Roh Kudus tidak berdiam di dalam dia, atau kalau dia belum percaya kepada Yesus. Itu sebabnya ketika kita sudah percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita harus menyaksikan dia yang kita percaya itu. Perhatikan di ayat 4. Mereka menatap dia. Menatap orang yang lumpuh tadi, yang mengharapkan berkat jasmani. Tetapi Petrus melihat kebutuhan yang utama tadi bagi orang itu. Dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Lihat kepada kami. Ya, lihat kepada kami. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Yang diharapkan, yang dinantikan oleh orang lumpuh ini adalah berkat. Berkat yang sebelum-sebelumnya sudah dia terima. Pasti berkat yang sejenis ini juga yang dia butuhkan. Petrus tahu hal itu. Itu sebabnya Petrus berkata di ayat 6, emas dan perak tidak ada padaku. Kalau selama ini engkau butuh uang, butuh emas, butuh perak, dan engkau minta itu kepadaku, aku tidak punya dan tidak akan mungkin aku bisa berikan kepadamu. Orang itu melihat Petrus dan Yohanes dan berharap supaya kebutuhannya seperti kebutuhan-kebutuhan sebelumnya.
terpenuhi atau dia dapatkan. Tetapi Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, perhatikan ini yang menarik. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Terjadi keajaiban. Terjadi kesembuhan. Terjadi pemulihan. Terjadi sukacita besar. Orang ini akhirnya bahagia, senang, melompat memuji Tuhan. Orang ini bahagia, dia mendapatkan sesuatu kebutuhan baru yang dipenuhi oleh pemberitaan Petrus dan Yohanes, oleh kehadiran Petrus dan Yohanes yang selama ini dia belum dapatkan. Dan ketika dia mendapatkan sesuatu yang sangat berharga yang dimiliki oleh Petrus dan Yohanes, kemudian Petrus dan Yohanes memberikan kepada orang ini betapa bahagia. Saya yakin dan percaya ketika kebutuhan-kebutuhan jasmani hari-hari sebelumnya dia dapatkan, dia tentu berbahagia. Tetapi kalau kita renungkan, ya, pemberian Petrus kepadanya yang membuat dia akhirnya sembuh, akhirnya dia bisa berjalan, bisa melompat. Saya yakin dan percaya kebahagiaan kali ini jauh lebih luar biasa, lebih bahagia dibandingkan dengan kebahagiaan-kebahagiaan sebelumnya waktu dia menerima sedekah dari orang-orang yang berbelas kasihan kepadanya. Artinya saudara yang terkasih dalam Tuhan, saudara dan saya sebagai murid Kristus, mahasiswa STI sebagai murid Kristus, alumni sebagai murid Kristus, orang percaya sebagai murid Kristus, ada sesuatu yang sudah kita miliki. Dan ini sedang dinantikan oleh orang lain. Dan ini waktunya kita harus membagikan, memberikan kepada orang-orang yang sedang menantikan itu. Hanya memang mereka kadang-kadang tidak menyadari, atau banyak yang tidak menyadari bahwa mereka butuh Yesus. Tetapi Roh Kudus akan menolong kita. Roh Kudus akan memimpin kita. Roh Kudus akan memampukan kita untuk memberitahukan kepada mereka. Dan Roh Kudus yang akan menginsapkan mereka atas dosa-dosa mereka. Sehingga mereka akan membuka hati dan percaya kepada Yesus. Dan saya yakin dan percaya, ketika seseorang percaya kepada Yesus, kebahagiaannya luar biasa. Banyak orang-orang yang berjumpa dengan Tuhan, yang sebelumnya dia telah mengikuti jalan lain, tetapi setelah berjumpa dengan Tuhan, dia mengalami sukacita besar yang luar biasa, kebahagiaan besar yang luar biasa. Firman Tuhan berkata, satu orang bertobat, malaikat di surga bersorak-sorai. Satu orang saja, banyak malaikat bersorak-sorai. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, adakah kita terus mengingat hal ini? Adakah kita terus menyadari hal ini? Bahwa ada sesuatu yang sangat berharga yang kita miliki, ya, untuk kita bagikan kepada orang lain. Waktu kita membagikan apa yang kita miliki kepada orang lain. Dan orang-orang yang mendengar, ketika Roh Kudus membuka hati mereka, menginsapkan mereka akan dosa-dosa mereka, mereka akan terbuka hatinya dan menerima Yesus. Kemudian akan mengalami berkat-berkat Tuhan, mengalami keselamatan, mengalami pemulihan, mengalami kesembuhan. Jadi bukan oleh kuasa Petrus atau Yohanes membuat si lumpuh tadi bisa berjalan, bisa melompat, disembuhkan, bukan. Lihat ayat 16. Memang dalam pembacaan itu kita lihat orang-orang yang melihat kaget, ya, terkaget-kaget. Kok bisa seperti ini? Dan ayat 16 berbunyi demikian. Dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Perhatikan, dan karena kepercayaan dalam nama Yesus, maka nama itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua.
kepercayaan itu. Kepercayaan apa? Kepercayaan yang disampaikan oleh Petrus. Iman yang dimiliki oleh Petrus. Itu sebabnya Petrus berkata, yang aku punya. Apa yang Petrus punya? Yaitu iman di dalam Yesus. Maka Yesus yang diberikan kepadanya. Yesus yang disampaikan kepadanya. Dan orang ini percaya. Karena percaya dalam nama Yesus. Maka nama itu, nama Yesus itu telah menguatkan orang yang kamu lihat dan kamu kenal ini. Dan kepercayaan itu telah memberi kesembuhan kepada orang ini di depan kamu semua. Kalau saudara nanti mempelajari ya ayat demi ayat dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ini, Petrus menjelaskan siapakah Yesus. Ini yang dimaksud bersaksi. Menceritakan tentang Yesus yang diutus oleh Allah Bapa, yang telah ditetapkan oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan umat manusia. Ini yang dijelaskan oleh Petrus tentang Kristus Yesus. Jadi Yesus berkata waktu dia naik ke surga, kamu harus menjadi saksiku. Jadi kita harus terus bersaksi karena kita sudah memiliki yang terpenting dalam hidup ini, yang sangat berharga dalam hidup ini, yaitu tentang iman kita kepada Yesus Kristus, pengenalan kita kepada Dia, hubungan karib kita dengan Dia, perjalanan bersama dengan Dia, perbuatan-perbuatan Dia yang ajaib yang kita miliki, yang kita alami, yang kita nikmati. Bagikan kepada orang lain, bagikan kepada orang-orang yang sedang menantikan, sebab mereka membutuhkan itu. Kita memiliki sesuatu yang sangat berharga yang harus kita bagikan. Perhatikan, harus kita bagikan sebab kita telah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi saksinya. Jangan berkata, apa yang harus saya sampaikan? Jangan berkata, apa yang saya akan berikan? Aku nggak punya apa-apa. Oke, mungkin keuangan kita nggak punya, harta kita nggak punya. Tetapi jangan pernah kita berkata, saya tidak punya iman. Saya tidak punya Yesus. Orang yang percaya kepada Yesus, dia punya Yesus itu sendiri. Dia punya. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Perkataan Petrus sangat menarik. Emas dan perak tidak ada padaku. Tetapi apa yang kupunyai, kuberikan kepadamu. Apa yang kupunyai. Sudahkah kita dalam hidup kita hari lepas hari membagikan, memberikan kepada orang lain apa yang kita punyai, secara khusus iman ini, secara khusus membagikan tentang Yesus Kristus, menyaksikan Kristus. Petrus menyampaikan kepada orang yang lumpuh, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, berjalanlah. Alasan yang ketiga, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa kita harus bersaksi dalam peristiwa pelayanan Petrus dan Yohanes ini kita melihat, yaitu nama Tuhan dimuliakan. Ya, melalui kesaksian, melalui pelayanan, nama Tuhan dimuliakan. Di ayat 8, apa yang terjadi kepada orang yang lumpuh, ya, yang menerima sesuatu yang sangat berharga dari Petrus dan Yohanes. Ayat 8 berkata, ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Tuhan. Ini sesuatu yang luar biasa. Bahkan di ayat 9, seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah, sambil memuji Allah. Orang-orang melihat bahwa orang ini memuji Allah. Dari banyak orang menyaksikan bahwa ada orang yang memuji Allah. Ia melompat, dikatakan, berjalan, melompat, senang sekali, bahagia dan masuk bait Allah. Saudaraku, selama ini dia belum pernah masuk bait Allah, tapi di satu pengalaman yang luar biasa, masuk ke bait Allah, menyembah Allah, memuji Tuhan adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang sangat membahagiakan kehidupan kita, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Orang ini mengalami tentu kebahagiaan itu, mengalami sukacita yang melimpah, yang luar biasa. Saudaraku, ketika kita menyaksikan tentang Kristus, ketika kita terus bersaksi, maka
Hasil lahir adalah orang datang kepada Tuhan, orang memuliakan Tuhan, dan orang-orang itu diselamatkan, mengalami mujizat daripada Allah, mengalami kuasa Allah, mengalami lawatan Roh Kudus, mereka akan didiami oleh Roh Kudus, dan bahkan mereka akan terus memuliakan Tuhan, akan terus bersorak-sorai, akan terus bergembira di dalam Tuhan. Mengapa kita harus bersaksi? Alasan yang ketiga, supaya nama Tuhan dimuliakan. Supaya orang-orang mengenal siapa Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan akhirnya orang-orang akan menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Orang-orang akan bersorak-sorai di dalam Tuhan. Setiap kesaksian-kesaksian anak-anak Tuhan, setiap pelayanan orang-orang percaya, setiap pelayanan murid-murid Tuhan akan mendatangkan hasil yang luar biasa, di mana orang-orang akan memuliakan Tuhan, orang-orang akan menyembah. Artinya begini Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semakin kita bersemangat melayani, bersaksi, semakin semua anak-anak Tuhan bergerak bersaksi. Berarti semakin banyak orang yang mendengar kesaksian kita, mendengar apa yang kita miliki, yang kita bagikan, dan akan semakin banyak orang yang dilawat oleh Roh Kudus, diinsafkan dia dari dosa-dosanya, dan semakin banyak orang yang akan bertobat. Dan orang-orang yang bertobat akan datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan memuliakan nama Tuhan. Jadi betapa pentingnya bersaksi ini. Dan mari kita terus bersaksi. Pekerjaan tentang menyaksikan Kristus dalam perjalanan hidup ini belum berhenti. Belum berhenti. Tetapi firman Tuhan berkata, semua akan berakhir manakala Injil Kerajaan Allah sudah disampaikan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, pesan yang terpenting dari Tuhan Yesus ketika dia naik ke surga, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan ujung-ujung bumi. Ketika ujung-ujung bumi sampai saat ini harus kita kerjakan bersama-sama, maka ujung-ujung bumi semua banyak orang akan memuliakan Tuhan, akan mengagungkan Tuhan, berseru kepada Tuhan. Baru kesudahannya Tuhan Yesus Kristus akan datang kedua kali, menjemput saleh-salehnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, murid-murid Tuhan, orang-orang percaya, pekerjaan untuk menjadi saksi Kristus masih harus kita kerjakan dan harus kita bersemangat mengerjakannya. Karena alasan yang pertama tadi, ada orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan kita, membutuhkan anak-anak Tuhan, membutuhkan orang percaya. Alasan yang kedua, karena kita memiliki sesuatu yang sangat berharga, yaitu iman percaya kita kepada Yesus. Harus kita bagikan kepada orang lain. Kita harus saksikan itu kepada orang lain. Dan alasan yang ketiga adalah nama Tuhan dimuliakan. Lebih banyak dan semakin banyak orang yang akan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang kami renungkan bersama saat ini. Melalui pelayanan Petrus dan Yohanes. Dan melalui kesaksian kesembuhan si lumpuh yang percaya kepada Tuhan. Mengingatkan kami untuk tugas tentang bersaksi. Untuk harus kami terus lakukan. Lebih gencar lagi. Lebih gencar lagi. Dan Tuhan berikan kami semangat itu. Karena di sekeliling kami memang banyak orang-orang yang sedang menantikan kami. Dan kami percaya. Oleh karena ada yang sudah kami miliki yang sangat berharga itu. Yaitu iman kami kepada Yesus Kristus yang harus kami bagikan. Kami akan terus bersaksi. Dan kami rindu. Melalui kesaksian kami, melalui pelayanan kami, nama Tuhan dimuliakan. Dan ada banyak orang yang memuji, menyembah, memuliakan Engkau. Inilah ucapan syukur dan doa kami. Meteraikan kebenaran firman bagi kami sekalian. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan memberkati kita sekalian.
Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk rangkaian ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Semua karena kasih dan kemurahan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa, dan pakailah kami sebagai alat di tangan-Mu untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Tiba saatnya kami akan berpisah satu sama lain, dan kami menyerahkan tubuh, jiwa, dan roh kami hanya kepadamu. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin.